Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ingrid Dwi Anwar dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan pembelajaran IPA. Ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran IPA. Yang pertama ada makna pendekatan pembelajaran IPA. Pendidikan IPA di sekolah dasar bertujuan agar siswa menguasai pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, serta memiliki sikap ilmiah yang akan bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari diri dan alam sekitar. Dan kebenaran harus dibuktikan secara empiris berdasarkan observasi atau eksperimen. Pengembangan pembelajaran IPA yang menarik, menyenangkan sesuai konteks, serta didukung oleh ketersediaan waktu, keahlian, sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dan kreativitas yang cukup agar pembelajaran dapat terselenggarakan dengan baik, secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan salah satu pendekatan yang mengarah peserta didik untuk menggali berbagai informasi secara ilmiah. Pendekatan saintifik dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi dari guru. Karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, melibatkan proses keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang terakhir, dapat mengembangkan karakter peserta didik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Menurut Daryanto tahun 2010 mengatakan ada beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang ketiga, terciptanya kondisi di mana siswa merasa bahwa belajar merupakan kebutuhan. Yang keempat, diperoleh hasil belajar tinggi. Yang kelima, melatih siswa mengkomunikasikan ide-ide. Dan yang terakhir, mengembangkan karakter siswa. Lalu ada tahap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik disajikan sebagai berikut. Yang pertama ada observasi atau mengamati. Kegiatan mengamati merupakan proses pembelajaran yang bermakna meaningful learning. Kegiatan ini memiliki keunggulan diantaranya dapat menyajikan objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Kegiatan mengamati sangat bermanfaat untuk memenuhi rasa ingin tahu peserta didik. Adapun kompetensi yang diharapkan dari kegiatan observasi ini yaitu melatih kesungguhan dan ketelitian dalam mencari informasi. Lalu yang kedua ada menanya. Guru sebaiknya membuka pertanyaan atau sesi pertanyaan untuk peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dipelajari. Kegiatan menanya dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang sudah diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Lalu ada mengumpulkan informasi. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu, peserta didik
dapat membaca buku yang lebih banyak untuk mengumpulkan informasi-informasi tersebut. Lalu ada mengasosiasi atau mengolah informasi menalar, seperti yang disampaikan Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber dan yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Dapat dilakukan melalui menulis atau menceritakan apa yang sudah ditemui dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru. Dan ada pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses ini berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitas. Proses dapat didefinisikan sebagai perangkat keterampilan kompleks yang digunakan ilmuwan dalam melakukan penelitian ilmiah. Keterampilan proses ialah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan sejumlah kemampuan fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan yang lebih tinggi pada diri siswa. Pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses dilaksanakan dengan maksimal karena IPA merupakan alat yang potensial untuk membantu mengembangkan kepribadian siswa. Lalu ada tujuan pendekatan keterampilan proses. Untuk mengembangkan siswa dalam keterampilan proses atau langkah-langkah seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan mengkomunikasi. Selain itu ada juga tujuan lain, yaitu memberikan motivasi belajar kepada siswa, karena dalam keterampilan proses ini siswa dipacu untuk senantiasa berpartisipasi dalam belajar. Yang kedua, untuk memperdalam konsep, pengertian, dan fakta yang dipelajari, karena siswa sendiri yang akan mencari konsep tersebut. Yang ketiga, mengembangkan teori pengetahuan. Yang keempat, sebagai persiapan dan latihan dalam menghadapi kenyataan hidup, sebab siswa dilatih berpikir logis untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pendekatan keterampilan proses. Prinsip-prinsip tentang pendekatan tersebut menjadi hal mutlak yang harus dipahami. Satu hal yang harus kita sepakati bersama bahwa dalam pembelajaran yang dilakukan orientasi tidak hanya produk belajar, yakni hasil belajar yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran saja, melainkan lebih dari itu. Lalu ada kemampuan yang dikembangkan dalam pendekatan keterampilan proses. Usman dan Lili Setiawati pada tahun 1993 menyatakan bahwa ada 7 kemampuan yang dikembangkan. Yang pertama ada pengamatan, yang kedua ada menggolongkan, yang ketiga ada menafsirkan, yang keempat ada meramalkan, yang kelima ada menerapkan, yang keenam ada merencanakan penelitian, dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Dan yang terakhir ada langkah-langkah pendekatan keterampilan proses. Menurut
Saryo Subroto tahun 2002 mengatakan bahwa ada langkah-langkah yang harus dilalui oleh seorang guru dalam menggunakan keterampilan proses ini. Yang pertama, pemanasan untuk mengarahkan siswa pada pokok permasalahan agar setiap siswa siap secara mental, emosional, atau fisik. Yang kedua, pengulasan langsung pengalaman yang pernah dialami siswa atau guru. Yang ketiga, pengulasan bahwa pengajaran yang pernah dipelajari pada waktu sebelumnya. Dan yang terakhir, kegiatan yang mengarahkan perhatian siswa seperti meminta pendapat atau saran, menunjukkan gambar, slide, atau benda lainnya. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.